Wadah enema atau ligator. Wadah khusus untuk injeksi lengkap dengan kandungan kecil sejauh dan lainnya. Setelah hektar dewasa bernomor 22 sampai 30 dpen, anak-anak 12 sampai 10 dpen. Cairan mana yang kebutuhan dengan pelicin yang tergantung ligator. Yang ini apa? Kurang perlu ya, karena nanti waktu kita melakukan prosedur itu ada kita naikkan, ada kita turunkan, lebih mudah bekerja berdua ya. Jadi kalau misalnya sendiri itu bisa juga kita lakukan. Kita perlu sediakan diskon air bersih dengan ember. Kapan siap atau toilet. Prosedur pelaksanaannya, yang pertama jelaskan prosedur kepada klien. Bagaimana kabarnya Ibu Ani? Gimana istirahatnya semalam? Ibu bisa tidur dengan nyenyak? Alhamdulillah. Saya perawat Tasir yang akan dinas selama seminggu di ruangan ini. Pada pagi hari ini saya akan membantu Ibu untuk memasak punah di dalam anus Ibu yang bertujuan untuk supaya Ibu bisa buang air besar, karena Ibu sudah 3 hari tidak buang air besar. Betul? Apakah Ibu bersedia? Mohon kerjasamanya. Tutup ruangan atau tirai. Kemudian bantu klien pada posisi miring ke kiri atau ke kiri untuk menerengga. Anak-anak biasanya diletakkan pada posisi retumper besar. Posisikan klien dengan sedikit kontrol finger pada support. Jadi kalau misalnya ada tirai itu kita harus tetap menjaga privasi pasien ya, supaya walaupun kita ingin melakukan kegiatan itu tetap dijaga privasinya. Jadi untuk punah rendah itu kita merekkan ke kiri. Kenapa kita merekkan ke kiri? Karena usus besar kita pertama dimulai dari ascendent, itu berada di kanan bagian atas. Terus disusul dengan transversum, itu berada di tengah. Terus masuk ke descendent. Habis descendent ada sigmoid, baru rectum. Jadi ini untuk punah rendah ini itu bertujuan dimasukkan cairannya ke dalam kolon descendent, yang dimana descendent itu berada di sebelah kiri. Makanya supaya bisa kita merek ke kiri, jadi cairannya itu terfokus ke kiri. Berhubungan kalau misalnya kiri ke sana, kiri ke kiri kan, berarti kalian kan nanti nggak nampak, jadi kami balik arah. Nah tinggi jadinya. Gak apa-apa. Nah tinggi. Maaf ibu ya. Letakkan selat pengawas di bawah botol klien. Selimuti tubuh dan ekstremitas bawah klien dengan selimut mandi. Biarkan hanya area anal yang kelihatan. Setelah kita selimuti pasien dengan selimut mandi, itu baru kita buka celana pasien. Itu walaupun sudah ada tirai, sudah ada selimut, itu tetap kita jaga tetap privasinya ya. Maaf ibu, kita buka sedikit. Kemudian susun wadah enema, hubungkan selang, klien dan selang rektal. Jadi ini kan wadah enema. Sebenarnya ini kan kita ini terpisah ya, terpisah wadah selang dengan klaim. Tapi ini untuk karena ini terbuat dari karet, itu kalau misalnya kita masukkan lagi itu agak susah, agak rumit ya. Jadi sudah digabung. Ini untuk penghubungnya. Ini ada klaimnya. Klaim ini
satu flow ini penuh itu 1 liter. Jadi untuk dewasa 700 ml. Ini bisa dilihat di sini ya. Nanti bisa dilihat kembali. Ini 1 liter, tapi kalau 700 berarti kira-kira berada di atas ini. Ini 700 untuk dewasa. Buat wadah isi dengan larutan, lepaskan klem dan biarkan larutan keluar sampai tak ada udara. Tempatkan dekat dengan unit tempat tidur untuk memenuhi selang dan kembali selang. Setelah kita pastikan air tersebut bisa digunakan untuk dimasukkan ke dalam kolon, nah itu kita tuangkan ke dalam wadah enema. Sudah kita tuangkan, kan? Sudah kita tuangkan. Itu kita ambil bengko. Kita buka. Nah, ini kita buka kan? Nah, ini kan airnya sudah mengalir sampai sini kan? Nah, kita buka. Nah, buat apa kita buka? Supaya bertujuan tidak adanya udara di dalam ini. Setelah kita pastikan ini tidak ada udara, baru kita tutup kembali. Karena kalau misalnya masuk udara di dalam kolon, nanti akan terjadi masuk angin ya, tumbuh. Letakkan biskut dekat dengan tempat tidur. Untuk supaya lebih mudahnya lagi, misalnya pasiennya ingin buang air besar, kita jaga-jaga, jadi kita letakkan biskut tidak jauh dari tempat kita bekerja. Bisa kita letakkan di situ. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun tangan. Setelah kita cuci tangan dengan menggunakan 6 langkah, ada kan? 6 langkah. Kita pakai sarung tangan bersih ya. Pada ujung selang rektal dengan pelumas jeli. Setelah kita memasang sarung tangan dan alat sudah siap, kan? Itu kita pasangkan jeli pada ujung selang enema yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit dan menghilangkan iritasi. Ini sepanjang 3 sampai 4 cm ya. Itu nggak dipertahankan sterilannya? Beri nggak pakai steril. Terus kan masuk dalam juga. Kita pastikan ini merata 3 sampai 4 cm. Supaya ini licin dan mudah masuk ya. Dengan perlahan menegangkan bokong dan cari letak anus. Diinstruksikan klien untuk rileks dengan menghembuskan nafas perlahan melalui mulut. Setelah ini kita pasangkan jeli pada ujung selangnya, itu tiba pada saatnya kita memasukkan selang ini ke dalam anus pasien. Nah, dan kita instruksikan kepada pasien agar untuk tetap rileks, jangan tegang. Ibu tolong tarik nafas lewat hidung dan keluarkan lewat mulut secara perlahan. Siap? Itu untuk instruksi pertama. Dan instruksi kedua, waktu ibu tarik nafas baru kita perlahan memasukkan selang enema ini. Coba ibu tarik nafas sekali lagi. Ini karena lubangnya masih sempit kan, biasa mudah dimasukkan. Tapi kalau misalnya kalau misalnya ibu tersebut tegang dia, itu susah masukkan. Tapi kalau rileks itu akan mudah. Dan sepanjang 7 sampai 10 cm ya, ini waktu sudah kita masukkan. Terus pegang selang sampai pengikat cairan berakhir. Buka klem mengatur dan biarkan larutan masuk dengan perlahan dengan wadah seperti pintu klien. Setelah kita pastikan bahwa selang sudah masuk dengan baik di dalam anus pasien, baru kita buka klem yang tadi kita tutup. Nah, yang bertujuan untuk memasukkan cairan hangat ini ke dalam kolon descendent. Kita buka secara perlahan dan maka cairan tersebut akan turun dan masuk ke dalam kolon
supaya lebih akurat bisa diukur ya. Kira-kira seperti ini sepanjang 30 cm. Tutup sama gue direkam bentar. Letakkan wadah atau tes selang 30 detik. Kemudian alirkan kembali secara lebih lambat jika klien mengeluh keras. Setelah 700 ml air tersebut masuk secara perlahan, itu kita turunkan perlahan. Kita turunkan supaya kalau misalnya pasien ini jangan sekaligus masuk airnya. Jadi kalau misalnya apabila pasien merasa kram, itu kita masukkan lagi secara perlahan, lebih lambat lagi. Klaim selang setelah semua larutan dialirkan. Setelah kita pastikan bahwa air tersebut, air di dalam wadah enema ini habis, maka kita tutup kembali supaya untuk tidak masuk udara ya. Letakkan lapisan tisu toilet di sekitar selang pada anus dan memperlahan tarik selang. Setelah airnya sudah habis dan klaimnya sudah tertutup, maka kita cabut kembali selang yang ada di dalam anus pasien. Ibu, prosedurnya sudah selesai, tolong ibu relax dan saya akan mencabut selang ini dari anus ibu ya. Maaf ibu. Iya, sudah dicabut. Langsung ini ke bengkok. Jelaskan pada klien bahwa perasaan distensi adalah normal. Minta klien untuk menahan larutan selama mungkin saat terbaring di tempat tidur. Untuk bayi atau anak kecil, dengan perlahan pegang kedua sisi bokong selama beberapa menit. Setelah kita cabut dan kita bereskan wadah enema tersebut, maka air hangat yang telah masuk di dalam kolon pasien itu akan bekerja dan menimbulkan perasaan distensi. Apabila perasaan tersebut sudah mulai ada, itu berarti air tersebut bekerja dengan baik. Dan kita anjurkan kepada ibu atau klien itu untuk menahan 3-5 menit supaya dapat bekerja lebih efektif ya. Dan untuk anak-anak kan, itu kan tidak bisa, anak-anak kan belum terlalu bisa mengontrol kalau misalnya buang air besar. Itu dapat kita pegang sebentar bongkongnya. Supaya untuk jangan langsung cepat sekali keluar fesesnya. Jadi butuh ada durasi sehingga lebih efektif dalam pengeluaran fesesnya nanti. Kemudian bereskan wadah enema dan selang pada tempat yang telah disediakan, atau cuci secara menyeluruh dengan air hangat dan sabun bila akan digunakan ulang. Lepaskan sarung tangan dengan cara menariknya dengan berbalik dan tarik ke dalam wadah yang telah disediakan. Setelah kita lakukan prosedur, cabut sarung tangan seperti biasa dan letakkan di bengkok. Apabila pasiennya tidak dapat pergi ke toilet, itu maka kita yang akan membantu pasien membuang fesesnya di dalam dispot. Tapi apabila pasien tersebut mampu jalan ke toilet, itu kita anjurkan ke toilet ya. Setelah kita anjurkan dan kita tunggu beberapa saat sudah dia buang semua fesesnya, itu kita bilang sama pasien jangan disiram dulu, karena kita bisa melihat karakteristik fesesnya, warna, kelembapan, keras atau gimana kan, untuk bukti dokumentasi. Bantu klien sesuai kebutuhan untuk mencuci air anal dengan air hangat dan sabun. Jangan lupa setelah kita pasangkan selang kepada pasien, itu kita cuci kembali daerah ini dengan menggunakan air sabun. Karena air sabun tidak ada, jadi kita bisa juga gunakan air hangat dengan menggunakan wasra tadinya. Setelah kita gunakan dan kita cuci di daerah anus pasien, itu bisa kita lap dengan handuk kering. Rapikan pasien. Setelah kita melakukan semua prosedur, kita rapikan pasien seperti